Semakin tinggi pelaksanaan agama kita, semakin banyak yang kita lakukan dalam agama, maka semakin besar kebahagiaan yang kita peroleh. Lihat saudara-saudara kita atau saudara-saudari kita, keluarga kita yang hari ini, tanyakan kepada mereka yang baru pulang dari umrohnya, apa yang mereka katakan, apa yang mereka rasakan? Bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wadbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur atas segala yang Allah berikan kepada kita, sehingga di sore hari ini kita bisa bermuajah, kita bisa bertatap muka, kita bisa bersilaturahim guna untuk menambah keilmuan kita dan meningkatkan ketakwaan kita melalui pembahasan-pembahasan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berkahi seluruh apa yang kita usahakan, apa yang kita lakukan, dan apa yang juga kita hajatkan untuk terus berada dalam kebaikan. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umatnya yang tetap istiqomah, tetap sabar, tetap teguh menjalankan apa yang sudah beliau teladankan kepada kita selama hidup beliau. Dan mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah menjadi salah satu dari sekian banyak umat yang tetap tabah dan tegar menjalankan kehidupan sebagaimana kehidupan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Syekh Utsaimin di dalam kitabnya Ad-Din Ja'a li Sa'adatil Basar, agama ini sesungguhnya datang kepada manusia untuk membawa kebahagiaan, li sa'adatil basar, untuk membahagiakan manusia. Ini yang harus kita pahami, harus yakini, bahwa agama Islam datang mengajarkan kepada kita bagaimana hidup bahagia. Karena memang agama Islam ini turun adalah untuk membahagiakan kehidupan kita. Maka kalau ada yang hari ini tidak bahagia, maka mungkin dia tidak menjalankan agama sebagaimana mestinya. Kalau ada orang yang beralasan bahwa setelah dia menjalankan agama dia tidak bahagia, maka lihat hatinya, lihat perbuatannya, mungkin dia setengah-setengah menjalankan agama. Karena setahu kita sebagaimana yang disampaikan dalam sejarah, semua nabi dalam kondisi bahagia karena nabi menjalankan seluruh perintah-perintah Allah, menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Tapi sebaliknya kita dapatkan orang-orang yang tidak mau memakai agama dalam kehidupan sehari-harinya tidak berbahagia. Walaupun dia memiliki perbendaharaan dunia, tapi dalam kehidupannya tidak bahagia, kurang bahagia. Ya. Itulah kenapa Syekh Utsaimin menyatakan bahwa agama ini datang untuk lisa'adatil basar,
untuk membahagiakan manusia. Maka ukuran kebahagiaan itu adalah manakala kita bisa melaksanakan agama. Semakin tinggi pelaksanaan agama kita, semakin banyak yang kita lakukan dalam agama, maka semakin besar kebahagiaan yang kita peroleh. Lihat saudara-saudara kita atau saudara-saudari kita, keluarga kita yang hari ini, tanyakan kepada mereka yang baru pulang dari umrohnya. Apa yang mereka katakan? Apa yang mereka rasakan? Bahagia. Ya. Dan kita tahu perjalanan umroh itu berat, besar biayanya, banyak yang harus dikorbankan. Tapi kenapa mendatangkan kebahagiaan? Karena menjalankan agama. Ya. Banyak kita tertipu oleh bisikan-bisikan setan bahwa kalau menjalankan agama nggak akan mendatangkan kebahagiaan. Padahal yang mendatangkan kebahagiaan itu adalah agama. Harta yang kita miliki, ya, membuat kita bahagia manakala harta itu bisa kita gunakan untuk membela agama-agama kita. Membela agama kita. Menjalankan apa yang diperintahkan agama. Ya. Hanya sedekah 1.000 rupiah membuat bahagia. Karena apa? Harta kita gunakan untuk kebahagiaan. Ya kan? Ya. Rupiah-rupiah yang ibu taruh di celengan ini mendatangkan kebahagiaan. Kenapa? Karena selalu akan merasa ingin diulang. Ya kan? Bahkan hari ini pun kita belum bisa memenuhi celengan yang kita janjikan, Masya Allah. Ya kan? Benar yang dikatakan bahwa sesungguhnya dalam setiap pelaksanaan agama itu bahagia itu. Ya. Karena memang fungsi agama itu memberi kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu tidak hanya di dunia. Kebahagiaan itu juga sampai akhirat. Itu dia. Jadi jangan salahkan agama kalau kita kurang berbahagia. Ya kan? Kita yang tidak melaksanakan agama secara sempurna. Ya kan? Tebau datang anak masjid doang senang hidup tak. Tebau ras tengah kelem sholat tahajud 2 rakaat saja mendatangkan kebahagiaan. Ya kan? Maka hanya orang-orang yang hatinya sudah dirasuki oleh bisikan-bisikan setan itu yang mendatangkan ketidakbahagiaan, bahkan menjadi beban. Ya, menjadi beban. Syekh Asy'ari rahimahullah menyatakan, ya kan, lambang kesyukuran yang paling besar itu adalah banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Afdalu anwa'is syukur. Ya kan? Seutama-utama sebutan kesyukuran itu adalah aksaru min dzikrillah. Banyak menyebut nama Allah, banyak mengingat Allah. Ya kan? Artinya apa? Semakin sering kita ingat Allah, semakin kesyukuran itu akan membuncah dalam dada kita. Yampu bimbit tahu ta berzikir, ingat Allah. Ya, ingat Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ya. Hanya dengan banyak mengingat Allah, hati menjadi tenang. Itu dia. Ya kan? Nah, ini yang harus kita pahami yang pertama kali dalam keyakinan kita, bahwa agama itu mendatangkan kebahagiaan. Semakin kita banyak mengingat Allah juga mendatangkan kebahagiaan. Ya kan? Jadi apa-apa silakuang mendasarna agama pasti akan berbuah kebahagiaan. Ya, kebahagiaan. Walaupun kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, tapi kalau kita sandarkan dengan agama, tidak ada yang bisa membuat kita tidak bahagia. Ya kan? Apalagi kita tahu dalilnya. Ya. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi, yang tertulis di kitab Sahih Sunan At-Tirmizi, Nabi bersabda, "Ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minatin fi jasadihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallahu wa ma alaihi khati'atu." Cobaan akan selalu menimpa seorang mukmin dan mukminah, baik pada dirinya maupun pada anaknya maupun pada hartanya, sehingga ia bertemu dengan Allah tanpa dosa sedikit pun. Tuh dia. Ya kan?
Allah sengaja memberikan ujian kepada kita sebagai hamba-hambanya yang soleh dengan maksud apa? Agar nanti bila bertemu dengan Allah dalam kondisi bebas dari dosa. Nah, kita berpikir, ya ampun, kenapa kita nasihatkan dalam kehidupan kita ini agar kerangka berpikir kita jalan. Ya. Bagi seorang yang beriman kepada Allah, ujian-ujian itu tanda kasih sayang Allah kepada kita. Dalam hadis Nabi riwayat Muslim juga dikatakan, "Idza ahaballahu qauman ibtalahum." Apabila Allah mencintai suatu kaum, Allah akan uji. Ya kan? Jadi bahagia. Jadi apapun mentepahami secara agama pasti selu ite. Pasti bahagia ite. Ya kan? Tidak ada yang tidak bahagia kalau melaksanakan agama, itu dia. Cobaan-cobaan yang diberikan. Bahkan ditambahkan dalam riwayat Muslim, hadis dari Aisyah, istri Nabi SAW yang paling muda. Ya. Bunda Aisyah mengatakan setiap ujian yang diberikan oleh Allah kepada setiap hamba, hatta tertusuk duri, itu menggugurkan dosa. Ya kan? Menggugurkan dosa. Ya, kita kuatkan dengan ayat Allah dalam Quran surat As-Surah, surat yang ke-42 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kata Allah, wahai manusia, bencana apa saja yang menimpa diri kalian, maka bencana itu adalah hasil kerja tangan-tangan kalian. Namun demikian amat banyak kesalahan-kesalahan kalian yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya beriman kepada Allah. Saya terlepas lekan dosa, ya kan? Saya terlepas lekan dosa, ite miak diri tak berdosa, ya. Ite doang miak diri tak berdosa. Kadang-kadang setan tak perlu turun tangan untuk menggoda kita, kita sudah jadi setannya, ya kan? Walaupun kita tahu kemarin sudah kita bahas bahwa setan menggoda manusia dengan dua cara, ya kan, dua tujuan. Yang pertama ida'afahu anit ta'ah, dan yang kedua taqwiyatuhu anisyayiat. Yang pertama adalah melemahkan manusia di dalam ketaatan kepada Allah dan menguatkan manusia dalam setiap kejahatan. Itemia dirita. Tapi ampunan Allah besar buat kita. Ya, bahkan Allah sampaikan dan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala kedosaan itu bisa terampuni kecuali syirik. Ya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa-dosa kesyirikan, tapi akan mengampuni semua kedosaan-kedosaan kita. Itu yang harus kita tahu, ibu-ibu, ya kan? Jadi apa-apa selakuang dah, insya Allah itu akan menghadirkan kebahagiaan. Baik kebahagiaan di dunia, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat. Karena tabungan sesungguhnya adalah tabungan sedekah kita. Ya, tabungan sesungguhnya tabungan ini. Karena yang kita akan ambil kembali nanti di akhirat, dilipat gandakan oleh Allah sampai dengan 700 kali lipat. Bayangkan, pira lalu isin sekedar teman hitung-hitung ya. Tapi ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 700 lipat. Maka kebahagiaan mana, ya kan? Kebahagiaan apa lagi yang kita cari, ya. Nah, itulah kenapa Syekh Utsaimin menyatakan dalam kalimatnya tadi, yang dalam kalimat lengkapnya disampaikan, ad-din ja'a li syahadatil basar wal intiqa'u sar'an humud darar. Agama ini datang dengan syariatnya membuat kebahagiaan bagi seluruh manusia dan menghilangkan segala keburukan dan kerusakan yang akan terjadi pada manusia itu. Ya. Semakin getol kita melaksanakan agama, maka semakin bebas kita dari bentuk-bentuk kerusakan. Bahkan malaikat sendiri tahu bahwa manusia ini penyebab kerusakan. Yampu neprotes malaikat ketika mau dibuat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya.
Ketika Allah menyatakan kepada malaikat, wahai malaikat, gengku miak khalifah di muka bumi ini. Ya kan? Qala atattakhidhu huzwa. Ya kan? Apa kan? Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya. Bagaimana mungkin engkau membuat seorang khalifah yang suka membuat rusak dan suka menumpahkan darah. Nah, itu. Malaikat tahu bahwa manusia itu suka membuat kerusakan. Bapak pasti bagus, tidak. Nah, kan itu ini di dunia ini, ya. Bapak pasti wah kena, si mantap, tidak. Wa yasfikud dima, dan suka menumpahkan darah, mudah temele besual. Ya kan? Beda kelompok, melentes salang jagur, melentes salang tantang, Masya Allah. Beda pemahaman, ya kan? Beda guru, beda tok tengeji, beda sekolah, melente belanjakan dong. Ya kan? Itu dia. Itu yang terjadi, seolah-olah memang itu sifat dasar manusia, suka menumpahkan darah. Sekedik-kedik mereka bersual, sekedik-kedik mereka berjaguran, sekedik-kedik mereka main perang, ya kan? Ya, sekedik-kedik gitu. Nah, maka itu, ya. Maka di sini luar biasa nasihat ini. Jadi agama datang kepada kita menghadirkan kebahagiaan. Dan begitu agama kita laksanakan, insya Allah mengurangi kerusakan. Karena hanya orang-orang yang tidak beragama yang membuat rusak. Ya kan? Di dunia ini tidak ada pertemanan yang tetap. Pasti arak doang besual-besual. Nah, yang si paling bagus lekan dengan si besual itu adalah yang pertama kali meminta maaf. Begitu juga pernikahan, dina selamana terbahagia, selalu arak riak-riaknya, ya kan? Ada tengkar-tengkarnya, ada nyelik-nyeliknya, ya macam-macam. Ya kan? Tapi kalau kita kembalikan kepada agama, insya Allah pertengkaran itu adalah penggugur dosa kita. Itu dia. Maka ujian itu memang penggugur dosa. Kalau kita berhasil memenangkan diri dalam setiap ujian tersebut. Ya, ada yang tidak berhasil, ada. Wah, lelai sampai yang tak. Nanti di akhirat itu ada dua kubu, ya kan? Ada ahlul afiyah, yang kedua ada ahlul musibah. Nah, tak lupa itu sampai yang lelai, tak sampai yang, ya kan? Ya kan? Ada ahlul afiyah dan ada ahlul musibah, ya kan? Si pertama hadirang nalepenta, ya kan? Allah katakan kepada malaikat, ya kan? Coba sekarang kamu hisab ahlul musibah ini. Ahlul musibah adalah orang yang senantiasa mendapatkan ujiannya di dunia dan mereka bersabar dan mereka berhasil selamat dari ujian-ujian tersebut. Mereka berhasil menunjukkan diri bahwa iman mereka tidak tertukar gara-gara ujian. Membuktikan diri bahwa iman mereka nggak akan rusak hanya gara-gara ujian, ya kan? Jadi sabar itu sebenarnya artinya sabar itu adalah tetap berada dalam kebenaran apapun ujiannya, itu sabar. Ya, sabar itu bukan tempelak nih teduk-teduk doang, bukan, ya kan? Ya, sabar ino adalah tetap itelik dalam kebaikan, dalam kebenaran apapun sih terjadi, ya kan? Miskin itu tetap itu beriman, ya kan? Sugi tetap itu beriman, enggak terkurang, ya kan? Itu namanya sabar. Mendengar arak tetempelek ngampun orang sabar, ya bodoh itu ya. Dia lemah, dia putus asa, ya kan? Ya kan? Harus kita ada pembelaan, ya kan? Karena sesama manusia nggak boleh ada penzaliman, itu kezaliman, ya kan? Ya. Ahlul musibah adalah orang yang selamat, orang yang berhasil mengatasi seluruh ujian-ujian diberikannya, ya kan? Anaknya mati sabar, ya kan? Ya kan, sabar dia. Orang tuanya meninggalkan dia, dia sabar. Dia kurang harta juga sabar. Tidak pernah membuat dia lalai dari Allah. Ya, tidak pernah lalai dari berzikir kepada Allah. Senantiasa terus dia ingat kepada Allah. Tidak menggoyahkan dia. Maka ketika dihadapkan pada yaumul hisab, Allah hitung semuanya, ya kan? Hisab semua apa yang dilakukan, hartamu kamu gunakan untuk apa, ya kan? Usiamu kamu gunakan untuk apa, harta bendamu kamu gunakan untuk apa. Ya.
maka malaikat pun mulai menghisapnya dan sebentar saja sudah selesai hisapnya. Maka Allah katakan, loh semendana, kenapa kok cepat sekali menghisapnya? Karena tidak ada lagi yang bisa kami hisap ya Rabb. Tidak ada yang bisa kami hisap ya Allah. Karena apa? Nah, dosa na wahbue. Karena ia biasa mau ujian di dunia. Ya, dan dia bersabar atas ujian-ujiannya, maka hampir tidak ada yang bisa kami hisap. Karena hisap-hisap itu adalah menghitung keseluruhan apa yang kita lakukan di dunia. Di narasi terlewat semuanya dihisap itu. Imenta apa gawe nah ya kan, segala macam mata apa yang digunakan untuk itu. Semuanya diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Tapi bagi ahlul musibah aman karena mereka bersabar dalam ujiannya sehingga tidak tersisa satupun kedosaan. Berbeda dengan ahlul afiyah, orang yang senantiasa denwah tauji, aman hidupnya ya kan. Denwah tauji, jarak berdua doang ya kan. Maka ketika dihadapkan kepada penghisapan, suwe hisapnya kenapa? Ditanyakan semua oleh malaikat. Harta yang kamu dapatkan, kamu belanjakan untuk apa? Ya, kepada siapa? Habis berapa? Nah, itu. Anakmu segala macam ditanyakan. Kamu punya anak 2, apakah kamu didik dengan baik? Kamu punya saudara perempuan misalnya, bagaimana cara perlakuannya kepada ibu bapakmu? Semua kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada yaumul hisab tersebut sehingga lama selesainya. Ya. Maka ditanya kenapa kok lama? Bagaimana tidak lama? Tidak ada yang bisa menggugurkan kedosaannya. Ya kan? Berbeda dengan orang yang menerima ujian, ya kan? Maka kata Allah, ya kan, firman Allah, masukkan orang-orang ahlul musibah ini ke dalam surga karena tidak ada lagi yang bisa dibersihkan di neraka. Ya kan, karena sudah bersih. Maka ndak tegirang nyumpe mentemuk musibah. Ya, apalagi ibu-ibu nih ngeret empak misalnya bakat sisilet, macam-macam sebutnya. Ya kan, selebuk kebun binatang sebut, padahal lukanya kecil aja ya kan. Masyaallah. Harusnya beristighfar kepada Allah, astagfirullahalazim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un terus. Jadi justru kesakitan-kesakitan yang kita dapatkan mengingatkan kita kepada Allah. Sebagaimana kata Asy-Sya'di tadi ya kan, afdalu anwa'us syukur aksaru zikrullah ya kan. Semulia-mulia cara bersyukur kepada Allah adalah memperbanyak menyebut asma Allah itu. Karena apa? Tanda tersayang dari sesuatu pasti girang sebut tanya. Sebagaimana kecintaan seorang perempuan kepada laki-laki pasti sering disebut nama laki-laki tersebut. Ya, begitu juga ketika kita cinta kepada suatu benda maka terus mendatang kita nah. Sebutan doang melihatku segala macam. Maka salah satu bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sering berzikir. Ya ampun, ndak batasin diri dah berzikir. Jarak salat zikir ya kan? Setelah salat pun zikir, ketika jalan ke rumah zikir ya kan? Zikir terus subhanallah ya kan? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Terus kita berzikir. Karena apa? Jangan sampai kita biarkan otak kita memikirkan hal yang lain selain zikir kepada Allah. Karena kalau kita dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, kalau kita mengingat Allah sejengkal, maka Allah akan mengingat kita sedepah. Kalau kita mendekati Allah dengan berjalan, maka Allah mendekati kita seperti berlari. Allah selalu memberikan lebih kepada hambanya yang beriman. Selalu lebih. Nek maka ite menitipang kita dengan kecenderungannya berkurang. Titipan. Aralah ongkos bensin. Aralah macam-macam ya kan. Jadi kalau kita dititipi oleh orang lain, kecenderungannya adalah berkurang. Regu mentetipang ongkat des likene berumbu. No beda ya. Mentep cerita jara doang perumbunya. Tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan balasan yang lebih besar dibandingkan kita. Itu Allah Subhanahu wa taala. Cintanya kepada orang-orang yang beriman, ya.
Masya Allah. Maka beruntunglah kita sampai hari ini memantapkan diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, segera perbaiki diri kita, ndak tegirang remon mentemu ujian. Ini kita tengremon. Karena ngeremon ndak dapat pahala zikir kepada Allah. Ya Allah. Kita darah, ya Allah, mungkin ada dosa yang saya lakukan hari ini, mudah-mudahan dengan netesnya darah ini sebagai penghapus dosa. Ngono kata berpikir. Ya. Misalnya leka itu kedampas nanti si betu, mudah-mudahan sakitku ini penghapus dosa. Karena memang hadis Nabi seperti itu, ya kan? Seluruh ujian-ujian yang menimpa orang-orang beriman itu adalah penggugur dosa bagi orang-orang yang bersabar di dalam ujiannya. Keringan tersabar doang, ya kan? Semua akan berlalu, sakit kita akan selesai, ya kan? Miskin kita juga akan selesai, semuanya akan selesai. Ya, dan ingat, Allah ingin membuat kita yang beriman kepadanya menghadap Allah dengan kondisi bersih, dengan kondisi sukacita. Ya, Allah ingin melihat orang beriman ini bersukacita. Maka Allah katakan dalam Quran surat Al-Kahfi, ya kan? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa saja yang ingin mengharapkan pertemuan dengan Allah, bawa amal solehnya. Nah, itu dia, bawa amal soleh. Ya, bukan bawa dosanya, ya kan? Bukan bawa kejahatannya, ya, itu dia. Maka tanda kecintaan kita juga kepada orang tua kita yang sudah mendahului kita, mari kita beramal soleh. Karena amal soleh kita ini juga didapatkan oleh orang tua kita, ya kan? Setiap kesalehan yang kita buat juga berimbas kepada keluarga kita, ya kan? Legu mentang lakukan kejahatan, maka kejahatan untuk diri kita sendiri. Itu cintanya Allah kepada kita, ya kan? Mentang gawe kejahatan untuk diri kita, ya. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, tidak hanya menyelamatkan diri kita, tapi juga orang tua kita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sore hari ini kita membahas tentang bagaimana agama ini sebenarnya mendatangkan kebahagiaan. Maka kalau ada orang yang melakukan beragama terus dia teman bahagia, tah periri dulu perbuatan tah, periri ibadah tah, periri amal soleh tah, sang kurang beramal soleh, ampuh tah, belum bahagia. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kan? Bahwa ternyata amal soleh itu penggugur dosa kita, ya, penggugur kedosaan, kiringan bersabar. Tidak ada ujian yang tidak selesai, pasti selesai. Kiringan bersabar. Yang kedua, seutama-utama bentuk syukur kepada Allah, sering mengingat Allah, mengingatnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah memberkati apa yang kita lakukan pada sore hari ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.